Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, sore ini kita bisa kembali berada di ruang kuliah virtual ya untuk melanjutkan diskusi kita tentang evaluasi program bimbingan dan konseling. Jumat yang lalu, mohon maaf ya, tidak dilaksanakan perkuliahan karena satu dan lain hal. Kebetulan saya harus memimpin rapat ya yang diadakan di Sentul itu. Jadi tadinya saya pikir bisa membagi waktu gitu, tapi ternyata tidak bisa, sehingga kuliah baru bisa dilaksanakan hari ini ya. Nah, minggu lalu saya ingat perkuliahan kita itu membahas tentang evaluasi layanan bimbingan dan konseling kelompok ya, betul nggak? Betul, Pak. Anda diminta mengerjakan tugas. Nah, saya ingin ada diskusi sebentar tentang tugas yang sudah Anda kerjakan. Biar saya yang pilih aja ya. Saya minta untuk menayangkan tugas Anda. Mungkin saya ingin siapa nih ya? Vira Alia Ibrahim. Ada Vira? Iya Pak, ada Pak. Nah, Vira boleh nggak ditayangkan tugasnya supaya kita bisa untuk membahasnya ya. Ya, ya. Yang lain juga semua tolong buka laptop ya, supaya nanti kalau Anda terpilih bisa langsung menayangkan ya. Oke, sambil menunggu ada kesulitan nggak dalam mengerjakan tugas evaluasi layanan bimbingan kelompok atau konseling kelompok? Cek. Pak. Ya, ada kesulitan nggak kalau saat mengerjakan tugas itu? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Faris. Faris ya? Iya, Pak. Kalau dari saya sih mungkin kalau buat perhitungannya kan lebih dimudahkan nih Pak karena ada Excel itu ya Pak. Paling buat penyusunan laporannya sih Pak. Jadi mungkin masih kayak tatanan susunan laporannya gitu jadi bingung Pak. Jadi masih kayak berantakan gitu loh Pak. Oke, ya. Oke, ini Vira Alia Ibrahim. Coba Alia Vira dikasih berikan pengantar ini tugasnya. Iya, teman-teman. Jadi ini tugas yang telah saya coba kerjakan sudah dipindahkan ke dalam bentuk Word. Tadinya kan di Excel, lalu sudah dicoba untuk dideskripsikan seperti itu. Jadi yang pertama itu tabulasinya sebagaimana yang tampak ya. Ada 8 orang konseli ini ya. Ya, ada 13 indikator yang kemudian menjadi butir pertanyaan. Capaiannya rata-rata ada di bawah, gitu ya, kira ya? Iya, Pak. Ke atas sedikit. Enggak, ke atas sedikit. Nah, ini rata-ratanya itu 3,375 ya, 3 dan seterusnya. Sebenarnya rata-rata ini bisa Anda konversi ke dalam bentuk persentase ya. Dan itu ada di bagian bawahnya kan. Coba ke bawah lagi, ke bawah. Nah, di samping ya itu tuh. Persentase ya, jangan prosentasi ya. Persentase hasil penilaian. Itu kan ada 83,38. Itu kan persen berarti ya. Nah, gitu. Kemudian ada kriterianya ya.
Lihat ada yang sangat sesuai, ada yang sesuai. Nanti kan tergantung kriteria yang Anda buat ya. Misalnya kalau ini mungkin bukan sangat sesuai lah, ini kan capaian kan, ya capaian ya. Kalau capaian itu berarti misalnya sangat berhasil atau sangat, jadi keberhasilannya sangat tinggi, ya keberhasilannya tinggi misalnya, keberhasilannya cukup, atau keberhasilannya kurang baik, atau yang paling rendah sangat tidak baik gitu. Nah, mungkin itu lebih sesuai ya dibandingkan dengan sangat sesuai gitu ya. Nanti diperbaiki aja penamaan dari kategori dari kriterianya ya. Ya Pak, baiklah. Ya, gitu. Nah, kemudian yang paling penting itu kan ada kesimpulan, kemudian ada rekomendasi dan ada tindak lanjut ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari hasilnya ini bagus-bagus semua nih ya, sesuai dan sangat sesuai kan. Nah, tapi butir ini, halo saudara, butir ini tidak memberikan informasi tentang data kualitatifnya ya. Catatannya ada di mana tuh catatannya? Instrumennya kan ada catatan ya. Benar nggak? Catatan yang mana ya Pak? Bapak, ya. Untuk yang instrumen BK kelompok sama konseling kelompok, pas dibuka itu nggak ada bagian catatan. Jadi waktu bikin di Gform itu nggak dilampirkan catatannya, Pak. Oh gitu, ya. Saya kira sebaiknya memang di semua instrumen evaluasi sama seperti evaluasi konseling individu ya. Itu kan ada masukan atau saran gitu ya, benar nggak? Iya, Pak. Nah, jadi ini saran atau masukan itu pentingnya begini. Jadi bisa saja, kan ini kan kalau lihat seperti contoh sekarang kita ini nih ya kan, ini kan semuanya kan sesuai dan sangat sesuai. Terus kalau tidak ada informasi kualitatif kan ini kan bagus-bagus saja kan, benar nggak? Iya, Pak. Kalau ya kan kesimpulannya kan artinya berhasil. Ya, kemudian rekomendasinya konseling untuk masalah apa ini dilanjutkan, artinya bisa digunakan pada kelompok yang lain gitu kan. Tapi informasi tentang bagian mana ya yang kemudian perlu mendapatkan perhatian untuk diperbaiki, nah itu jadi tidak ada. Cek. Oh ya. Ya Pak, saya sempat masukin untuk bagian catatan dan syarat, tapi tidak semuanya mengisi. Jadi saya beberapa ngambil untuk rekomendasinya ini dari 2 aspek terendah gitu Pak. Oh iya, tapi aspek terendah kan juga tinggi ya. Iya Pak. Iya. Ya, artinya bagus, logikanya benar gitu. Kamu kemudian misalnya mengidentifikasi ini kan ada yang terendah tuh kan yang 2,8 itu ya, benar ya? Ya, 2,8 tuh yang kemanfaatan dan nyaman gitu ya? Iya Pak. Ya, terus kamu masukkan. Artinya sebenarnya kalau dari sisi ini ya logis gitu ya. Cuma kan bayangin aja itu kan kamu terendahnya 2, sekian. Nanti kalau ada terendahnya 3, sekian kan tidak berarti dia buruk. Oke, dia udah bagus, tapi mungkin masih bisa ditingkatkan gitu. Jadi kan evaluasi itu kan tidak selalu harus buruk lalu ditingkatkan, tapi bisa saja sudah bagus lalu kemudian dibuat lebih bagus lagi dengan evaluasi kan gitu ya. Mobil Innova Reborn yang sekarang udah bagus belum? Bagus Pak. Bagus kan? Sudah terima aja dan itu akan terus selamanya atau kita masih perlu evaluasi supaya ada Reborn 1, Reborn 2?
Perlu evaluasi. Iya. Perlu, Pak. Tidak berarti kalau ada kekurangan, tidak berarti kalau ada kekurangan di Reborn itu berarti Reborn buruk gitu, nggak begitu mikirnya. Reborn udah bagus ya. Reborn ini kan hasil perbaikan dari Innova sebelumnya, ya kan? Tapi tetap harus dievaluasi biar diketahui apa kekurangannya dan terus diperbaiki. Karena ingat hakikat evaluasi itu adalah alat untuk membuat sesuatu itu lebih baik. Baik yang sudah baik maupun yang belum baik kan, gitu prinsipnya. Nah, maka mungkin catatan kualitatif itu penting tuh supaya amunisi ya untuk saran-saran perbaikannya lebih banyak gitu. Gitu ya. Nah, ini udah bagus ya. Yang lain membuat seperti ini, halo? Iya, Pak. Sama, yang lain membuat seperti ini? Ya. Sama, Pak. Sama ya. Sama, Pak. Iya, iya. Nah, iya, makanya kemarin saya bilang di dalam tugasnya kalau bisa lebih menantang, jelek-jelek gitu, jangan bagus-bagus ya kan, supaya apa namanya kesimpulan identifikasi terhadap kelemahannya jadi banyak gitu, ya nggak? Ya. Cek, kok hening? Masuk, Pak. Iya, Masuk Pak. ya. Iya, Oke. Pak. Oke, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Vira ya. Prok. Oke, saudara, kita kan sudah bahas tentang evaluasi layanan konseling individu. Kita juga sudah bahas tentang evaluasi layanan bimbingan kelompok atau konseling kelompok ya. Saya pikir itu akan menggunakan instrumen yang sama ya. Karena memang prosesnya sama. Kalau di Amerika tuh tidak dibedakan antara bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Mereka sering menggunakan istilah group work gitu ya, atau group counseling gitu, apa namanya, dan bimbingan kelompok di dalamnya. Kan kalau di Indonesia memang kita mengenal ada dua istilah tuh, bimbingan kelompok sendiri, konseling kelompok sendiri ya. Nggak apa-apa. Nah, tapi sebenarnya kan baik itu bimbingan kelompok, konseling kelompok itu konsepnya sama, menggunakan dinamika kelompok ya untuk memfasilitasi konseli baik dalam membentuk seperangkat kompetensi ya yang digunakan untuk mengatasi masalah atau mengembangkan diri atau ya memfasilitasi konseli dalam menyelesaikan masalahnya. Gitu ya. Oke, nah hari ini kita akan mulai bicara tentang sebenarnya sama ya, kan ada layanan kalau di kita itu kan ada beberapa layanan yang mirip dengan konseling individu, misalnya konsultasi. Anda tahu konsultasi? Halo, cek konsultasi ya. Iya, Pak. Nah, itu Iya, cara mengevaluasinya juga mirip lah atau sama dengan konseling individu ya. Jadi nggak usah khawatir. Saya tidak akan bahas semuanya, tapi saya bahas evaluasi layanan-layanan konseling yang besar-besar, sehingga nanti yang mirip-mirip ya akan sama lah dengan itu ya. Oke, jadi kita akan mulai bicara tentang evaluasi layanan bimbingan klasikal. Nah ini bimbingan klasikal terjadwal. Ini adalah layanan yang mendominasi layanan bimbingan dan konseling ya di Indonesia dan di Amerika. Kita tahu bahwa bimbingan dan konseling di Amerika di Indonesia itu kajian keilmuannya merupakan bagian dari kajian keilmuan pendidikan. Betul nggak? Kalian sendiri ada di fakultas apa itu? Pendidikan, Pak. Pendidikan, Pak. Pendidikan ya, pendidikan. Nah, maka layanan bimbingan klasikal terjadwal atau yang
sebagian orang menggunakan istilah guidance kurikulum, ya, atau di Indonesia disebut sebagai layanan dasar. Layanan dasar atau guidance kurikulum itu adalah layanan yang diselenggarakan untuk seluruh ya peserta didik tanpa terkecuali menggunakan pendekatan baik itu kelompok, klasikal maupun lintas kelas gitu ya. Tapi semua itu diselenggarakan untuk seluruh siswa tanpa terkecuali, nggak pilih-pilih. Makanya namanya kalau secara konsep guidance kurikulum, atau kalau diterjemahkan bebas kurikulum bimbingan. Nah, tapi kalau kurikulum bimbingan itu karena ada bau-bau kurikulum, khawatirnya nanti bimbingan konseling atau guidance kurikulum dianggap mata pelajaran ya. Nah, maka kemudian para ahli BK di masa lalu bersepakat menggunakan istilah layanan dasar. Itu layanan dasar kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bukan basic service ya, bukan basic services tuh ya. Kalau di dalam istilah bahasa Inggris terjemahan dari layanan dasar ya guidance kurikulum. Sampai sini Anda bisa mengikuti? Bisa Pak, bisa. Bisa, Pak. Nah, mengapa guidance kurikulum atau layanan dasar atau bimbingan klasikal terjadwal itu? Jadi bimbingan klasikalnya rutin dan ada jadwalnya. Kalau menurut Permendikbud 111 ya itu 2 jam 2 JP per rombel per minggu ya. Ya, itu digunakan oleh guru BK untuk menyelenggarakan bimbingan klasikal yang tujuannya membentuk seperangkat kompetensi perkembangan. Nah, kompetensi perkembangan itu ada kurikulumnya ya, mulai dari SD, SMP, SMA gitu ya. Saudara sekalian, saya ingin sekali lagi menegaskan bahwa guidance kurikulum atau layanan dasar adalah layanan yang khas bahwa BK itu adalah bagian dari pendidikan. Kenapa saya katakan demikian? Karena tentu kalau bicara tentang kurikulum, ya maka orang psikologi nggak akan belajar kurikulum, ya. Orang psikologi nggak akan belajar kurikulum, sehingga pada saat mereka mau melaksanakan guidance kurikulum tentu akan kesulitan karena itu di luar wilayah keilmuan mereka. Mungkin yang dekat dengan keilmuan mereka hanya kontennya, artinya kontennya itu berkaitan dengan perkembangan peserta didik. Mungkin orang psikologi belajar itu, tapi bagaimana membangun, ya, bagaimana membentuk seperangkat kompetensi perkembangan itu, ya, melalui kurikulum yang seperti apa. Kurikulum yang seperti apa itu artinya materinya apa, medianya apa, metodenya apa, ya, berapa pengalaman-pengalaman belajarnya apa. Tentu itu bagian yang tidak dipelajari. Nah, ini menjadi penciri ya bahwa bimbingan dan konseling itu adalah bagian dari ya kajian ilmu pendidikan. Makanya orang psikologi itu nggak bisa masuk ke wilayah itu karena mereka nggak ilmunya memang nggak ke sana gitu. Mereka nggak dibekali pengalaman belajar di perkuliahan tentang kurikulum ya. Oke, sampai sini Anda mesti pahami nih, maka di wilayah ini Anda memang harus tampak sebagai orang-orang pendidikan. Kalau konseling individu ya, bimbingan dan konseling kelompok itu orang psikologi masih banyak tuh ya, mungkin kalau diadu skillnya bisa mirip-mirip Anda dengan mereka. Nah, tapi kalau sudah bicara guidance kurikulum, nah mestinya Anda jauh lebih unggul gitu ya. Oke, kita tahu bahwa layanan dasar ya atau guidance kurikulum atau bimbingan klasikal terjadwal ini amanat peraturan menterinya adalah 2 JP per minggu per rombel. Tapi dalam kenyataannya ada juga yang hanya 1 JP per minggu per rombel. Nggak apa-apa ya.
Karena masih ada juga sebagian sekolah yang justru nggak ada jam BK-nya. Kalau nggak ada jam BK-nya itu biasanya mereka hanya menyelenggarakan bimbingan klasikal itu kalau gurunya nggak masuk gitu ya, insidental sifatnya. Sehingga tidak masuk dalam kategori bimbingan klasikal terjadwal atau layanan dasar ya. Nah, sekarang pertanyaannya lalu bagaimana cara mengevaluasinya? Nah, kan kalau konseling individu, bimbingan kelompok atau konseling kelompok atau konsultasi ya, itu kan apa namanya evaluasi terhadap dimensi proses dan dimensi hasilnya itu kan jadi satu ya. Di dalam instrumen itu kan hanya satu kali disebarkan. Dan itu disebarkan di sesi yang terakhir ya dari konseling atau bimbingan kelompok yang diselenggarakan. Nah, tetapi untuk bimbingan klasikal itu dimensi proses dan dimensi hasil itu dilakukan dalam sequence waktu yang berbeda. Ya. Nah, sehingga dia misah tuh instrumennya nggak jadi satu, terpisah. Nah, hari ini kita akan bahas ya terlebih dahulu terkait dengan evaluasi proses bimbingan klasikal terjadwal. Itu ya. Ya, Pak. Oke, saya akan menayangkan apa ya? Mungkin menayangkan manual ya, manualnya ya. Manualnya. Mana dia manualnya? Bentar ya. Sambil saya membuka file, ada pertanyaan tidak sampai sini? Bapak izin bertanya, Boleh. kalau misalnya seperti yang terjadi saat ini nih, kan ada guru BK sebagian besar tuh tidak ikut nggak mengadakan bimbingan klasikal sama sekali ya Pak, karena rebutan sama mata pelajaran lain. Nah itu evaluasinya seperti apa ya Pak? Kan kalau misalnya yang bilang tadi kan insidental nih, kalau ini benar-benar nggak ada gitu Pak. Ya kalau nggak ada apa yang mau dievaluasi ya? Barangnya aja nggak ada ya. Itu sebenarnya ya nanti kelihatannya bukan dievaluasi ya tampaknya, tapi nanti akan terpotret di dalam laporan kegiatan guru BK. Kan guru BK kan juga harus membuat laporan kegiatan ya sebagai laporan kinerja mereka. Itu nanti akan kelihatan, oh mereka ternyata hanya dalam satu semester misalnya hanya 3 kali melaksanakan bimbingan klasikal. Nah ini kan sebenarnya jadi catatan tuh. Baik kan laporan kinerja itu nanti harusnya kan terbaca oleh kepala sekolah dan oleh pengawas. Nah, itu kan melanggar permen tuh, artinya melanggar peraturan menteri ya pendidikan dan kebudayaan nomor 111 tahun 2014 yang di dalamnya menegaskan bahwa harus ada jam BK ya, harus ada jam BK masuk kelas rutin terjadwal. Kalau di permennya 2 JP ya per minggu. Nah, ini tentu bisa menjadi menjadi alat untuk menekan kepala sekolah agar guru BK bisa diberikan jam. Saya ingat beberapa tahun yang lalu kalau tidak salah ya, itu ada salah satu guru SMP negeri di Jakarta melaporkan kepada Abkin DKI bahwa dirinya nggak dikasih jam BK oleh kepala sekolah. Jadi ceritanya tuh sebelumnya kepala sekolahnya biasa ada jam BK-nya, lalu ada pergantian kepala sekolah. Nah ini kepala sekolah yang baru ini dia adalah kepala sekolah yang biasa nggak kasih jam BK ke guru BK. Nah tapi ini guru BK di SMP tersebut protes kepada kepala sekolah. Tapi kepala sekolahnya apa tuh bahasa Jermannya kekeh, tahu nggak kekeh? Tahu Pak. Tahu. Baru tahu Pak itu bahasa Jerman. Iya, tetap dia nggak mau mengubah pendiriannya tuh, pokoknya nggak ada jam BK gitu.
Jadi ini juga pelajaran buat kita semua ya. Jadi guru BK tentu bukan kepala sekolah itu bukan lawan sebanding guru BK. Jadi guru BK itu agak sulit protes kepada kepala sekolah. Nah, tapi ini guru BK-nya bagus nih karena dia juga pengurus ABKIN ya DKI Jakarta, akhirnya melaporkan kepada organisasi profesi, dalam hal ini adalah ABKIN DKI Jakarta. Nah, saya kebetulan diberikan tugas menjadi ketua ABKIN DKI Jakarta, akhirnya membangun komunikasi dengan guru yang bersangkutan. Lalu saya layangkan surat kepada kepala sekolah tersebut. Saya ancam itu kepala sekolah. Ya, saya ancam itu kepala sekolah ya, dengan strategi yang saya gunakan, dan akhirnya berhasil. Begitu surat itu sampai kepada kepala sekolah, dibaca oleh kepala sekolah. Nah, setelah itu guru BK-nya ketemu dan akhirnya guru BK-nya mendapatkan jam BK-nya kembali. Jadi memang harus ada advokasi nih terhadap guru-guru BK yang nggak dapat jam BK ini, nggak boleh didiamkan. Tapi mereka nggak bisa memperjuangkan diri mereka sendiri, nah, harus ada bantuan. Siapa yang bisa membantu? Yang membantu organisasi. Dalam hal ini adalah ABKIN dan juga MGBK. Kan guru BK juga tergabung di dalam organisasi MGBK ya. Nah, itu bisa digunakan untuk mendorong kepala sekolah yang belum menyediakan jam BK untuk bisa menyediakan jam BK, gitu ya. Nah, kalau misalnya guru BK-nya nggak punya jam BK, ya berarti kan nggak ada layanan dasar. Ya, kalaupun misalnya mereka menyelenggarakan bimbingan klasikal yang insidental, ya udah dievaluasi aja bimbingan klasikalnya yang diselenggarakan itu, bukannya nggak usah, udah karena ini hanya insidental, nggak perlu dievaluasi, ya jangan juga, evaluasi saja, nggak apa-apa. Cuma kan jadinya dia insidental, jadi seperti mengevaluasinya seperti bimbingan kelompok aja gitu ya kan. Nah, kalau yang terjadwal kan karena dia rutin gitu kan, ya, sehingga ada cara-cara khusus dalam mengevaluasinya. Itu ya. Terbayangkah? Halo? Iya Pak, terbayang Pak. Iya, Pak. Pak. Bentar. Oke, yang lain ada sambil filenya loading ini. Komputer saya belakangan ini agak lemot ini. Yang lain silakan, yang lain. Baik. Iya, mesra sekali manggilnya. Harus dengan mesra, Pak. Ya, gimana? Kan tadi saya ingin bertanya, Pak. Ya, nak, silakan. Ya, masih berhubungan. Tadi sih terkait tidak punya pelajaran. Kalau misalkan ya, tadi kan permasalahannya itu dia kebetulan mengikuti organisasi ABKIN gitu kan, Pak. Iya. Ada masalah itu, ceritakan ke organisasi ABKIN dan ada solusinya lah dari situ. Iya. Nah, kalau misalkan permasalahannya itu dia tidak ikut organisasi ABKIN, terus MGBK gitu kan, Iya. apakah dari pihak ketika si guru BK ini menceritakan permasalahannya ke ABKIN ataupun MGBK, tapi sebelumnya tidak mengikuti organisasi tersebut, apakah dilayani apa gimana, Pak? Sepengalaman Bapak. Kalau saya sih ya harusnya dilayani. Kan gini, anggota ABKIN itu ada dua lah. Ada anggota ABKIN yang terdaftar, ada anggota ABKIN yang belum terdaftar. Jadi dia guru BK kan, cuma dia belum pernah mendaftarkan dirinya menjadi anggota ABKIN. Kalau saya ya saya pikir ya tetap saja itu adalah bagian dari ABKIN, cuma dia belum terdaftar aja. Kalau saya ya tentu pun pada guru-guru yang seperti itu akan tetap dilayani lah. Kan ujungnya nanti setelah dilayani dia bisa mendaftarkan diri jadi anggota ABKIN gitu kan ya. Benar, Bapak. Iya. Strategi gitu. market. Iya kan, artinya begitu. Gitu. Tapi ada Pak permasalahan yang ini tadi yang tadi itu. Belum ya, kalau yang di luar anggota ABKIN belum ya, sejauh ini baru anggota-anggota ABKIN yang kemudian mendaftarkan diri itu. Mungkin belum mengetahui aksesnya mungkin Pak ya dari itu. Iya.
Iya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Oke, jadi masih ada yang lain? Ini saya sepertinya sudah bisa menayangkan. Saya sambil share screen ya. Ini file ini juga sudah Anda terima kan ya? Dan sudah Anda baca tuh ya saat sebelum Lebaran kalau nggak salah ya. Oke, jadi saudara, evaluasi bimbingan klasikal itu ada evaluasi prosesnya dan ada evaluasi hasilnya. Ya, untuk evaluasi proses, ya, evaluasi proses itu tentu di bagian awal selalu saja evaluasi akan dimulai dengan menyiapkan instrumen evaluasi. Nah, instrumen evaluasi tentu diturunkan berdasarkan kriteria keberhasilan. Tentu kita bertanya ya, kalau ini yang kita evaluasi adalah proses dari bimbingan klasikal, maka pertanyaannya apa sih kriteria keberhasilan suatu bimbingan klasikal itu prosesnya dikatakan baik. Nah, kalau menurut kalian apa itu kriteria keberhasilannya itu? Sebuah bimbingan klasikal yang baik itu yang seperti apa sih secara proses? Putus Pak suaranya Pak. Kalau menurut Anda sendiri, proses bimbingan klasikal yang baik itu yang seperti apa? Ada rencana, bikin perencanaan, planning. Ada perencanaan itu berarti dimensi perencanaan dong. Ini dimensi prosesnya, iya. proses atau pelaksanaan bimbingan klasikal seperti apa tuh yang menggunakan strategi Pak yang baik atau metode yang pas gitu. Iya, yang pas tuh yang kayak gimana? Yang dapat ini membuat aktif si anggota melibatkan interaksi Pak. Iya, jadi bimbingan klasikal yang baik itu adalah yang mampu melibatkan siswa secara aktif, gitu kan? Nah, oke, ya, good. Satu. Yang kedua apa lagi? Medianya mungkin Pak. Nah, medianya gimana medianya? Medianya menarik, tidak monoton gitu. Medianya menarik. Oke, apa lagi? Ini harusnya bisa dijawab sama yang udah lulus mata kuliah kurikulum bimbingan ini ya. Udah belum? Masih berjalan Pak. Oh, masih berjalan ya. Jadi kalau kita lihat ya mungkin 6 inilah yang kemudian bisa menjadi kriteria keberhasilan ya. Lagi-lagi ini kan hasil kajian teoritik ya, bisa bertambah bisa juga berkurang ya. Misalnya apa tadi tuh ya, siswanya senang ya, ada perasaan senang ikut kegiatan. Kalau perasaannya gundah gulana gitu ya, duh ngapain sih kegiatan ini, BK lagi, klasikal lagi. Nah, itu udah indikasi tuh, indikasi prosesnya tidak baik ya. Apalagi memberikan manfaat bagi siswa atau siswa menganggap kegiatannya bermanfaat ya. Termasuk juga alokasi waktunya cukup ya, nggak kurang atau nggak berlebih. Nah, kurang tuh artinya udah bel tapi ternyata belum selesai ya. Atau misalnya masih ada 30 menit lagi, guru BK-nya bingung mau ngapain saya ya, Nah, gitu ya. Nah, ini alokasinya cukup ya. Seperti biasa selalu ada catatan atau saran di bagian bawah instrumen ya. Ini adalah instrumen proses. Jadi ini adalah kegiatan pertama yang kemudian Anda harus siapkan. Menyiapkan instrumen untuk evaluasi proses bimbingan klasikal. Nah, kalau instrumennya sudah siap, ya, tentu langkah yang kedua adalah mengumpulkan data. Mengumpulkan data itu artinya instrumen ini diisi. Pertanyaannya, kapan ini mengisi ini siswa itu? Ya. Maka kan kegiatan ini kan seminggu sekali ya, bimbingan klasikal kan seminggu sekali. Nah, maka mestinya siswa itu mengisi seminggu sekali juga.
setiap kali dia mengikuti kegiatan bimbingan, maka setelah itu dia mestinya mengisi instrumen tadi itu. Tapi pertanyaannya kapan mengisinya? Kapan mengisinya? Tentu tidak disarankan mengisinya sesaat setelah kegiatan berakhir. Misalnya kalau sekolah misalnya BK hari Rabu jam ketiga. Nah, jam ketiga guru BK masuk menyelenggarakan bimbingan klasikal, lalu setelah selesai siswa ngisi instrumen tersebut. Nah, itu tentu tidak diharapkan. Mengapa begitu? Satu, karena itu akan membuat siswanya bosen. Ini ngisi terus instrumen ini, pelajaran instrumen apa ini ya? Ya, bosen. Yang kedua, ya tentu itu akan juga mengambil alokasi waktu bimbingan kan. Sudah jam BK cuma 40 menit, dipakai buat ngisi instrumen 10 menit, tinggal 30 menit. Pergantian di awal 10 menit, tinggal 20 menit gitu kan. Habis gitu waktu BK untuk hal-hal yang tidak semestinya. Nah, oleh karena itu ya disarankan mengisinya itu kapan? Mengisinya itu ya setelah kegiatan diikuti kapan saja. Ya boleh di rumah, boleh di kantin, ya boleh sambil koprol ya nak ya, gitu boleh, silakan saja gitu. Yang penting siswa mengisinya, gitu, mengisinya. Nah itu yang paling penting, karena apa namanya penting bagi siswa juga untuk bisa mengisi instrumen tersebut agar dia juga bisa melakukan apa namanya refleksi diri itu terhadap apa yang apa namanya dia rasakan ya, apa yang dia rasakan apa namanya saat mengikuti kegiatan bimbingan. Dan itu kan nanti diisi di kolom catatan itu kan. Catatan itu seperti mengisi buku jurnal, misalnya oh hari ini saya ikut kegiatan bimbingan enak benar ya, materinya tentang konsep diri, saya jadi tahu apa namanya ciri-ciri orang yang konsep dirinya rendah dan saya pikir saya termasuk orang tersebut. Tapi sekarang saya jadi tahu ya caranya supaya konsep diri jadi positif. Ya makasih guru BK, semangat ya, kasih emot ya kan. Nah gitu. Itu bagus ya, itu artinya kita sedang memberikan ruang bagi siswa untuk punya kemampuan mengevaluasi diri dan merefleksikan dirinya gitu. Dan kita mengantarkan peserta didik untuk punya kemampuan evaluasi diri yang baik tuh kan bagus ya. Gitu ya. Pak, ya nak. Tapi kan Pak, kalau misalkan ya evaluasi itu dilakukan kata Pak tadi ketika nongkrong ataupun apalah itu tidak sesaat setelah kita melaksanakan layanan, apakah evaluasi itu efektif Pak? Maksudnya efektif, kan masih ingat apa enggak gitu maksudnya? Ya itu. Takutnya kan ada saja mungkin kan siswa yang memorinya itu tidak baik gitu kan untuk mengingat. Ini kan bukan ingat pelajarannya, ini kan ingat prosesnya ya. Artinya saya kira kalau masih 1 minggu ya masih bisa lah ya dia isi itu kan. Kecuali ngisinya sebulan kemudian gitu ya. Ini udah lupa ini ya. Kalau masih seminggu ingat lah, iya ya. Kuliah waktu itu gimana kan? Kalian juga masih ingat. Oke, baik. Makanya itu seminggu ya. Sebenarnya mengisi instrumen ini tidak juga harus seminggu sekali ya, Pak. Kalau seminggu sekali siswa nanti ngisinya keseringan gitu. Tapi prinsipnya makin cepat ya, makin sering frekuensinya makin sering makin bagus ya. Tetapi memang makin memberatkan guru BK. Bisa saja ya pengisiannya tidak seminggu sekali, tapi basisnya per RPL. Satu RPL itu kan ada yang 1 pertemuan, ada yang 2 pertemuan, ada yang 3 pertemuan, gitu kan? Halo? Iya Pak. Iya Pak. Nah, instrumen evaluasinya diisi di sesi terakhir dari RPL tersebut. Misalnya kalau RPL-nya cuma 1 pertemuan, ya berarti di pertemuan di setelah pertemuan 1. Kalau kemudian ada 2 sesi, ya berarti diisinya 1 kali dan itu di akhir sesi 2 gitu ya.
Kalau ada 3 pertemuan ya di akhir sesi 3 gitu kan. Jadi pendekatannya boleh juga begitu. Itu adalah upaya untuk memperingan ya guru BK di dalam mengolah dan menganalisis data-data terkait dengan proses bimbingan prasikap. Anda boleh pilih yang pertama atau boleh pilih yang kedua, nggak ada masalah ya. Cuma itu masing-masing punya konsekuensinya, ada kelebihan dan kelemahannya. Ya. Nah, kemudian berikutnya yang juga Anda perlu pertimbangkan di dalam proses pengisian instrumen ini adalah ini kan kalau Anda lihat butir-butirnya ya, itu butir-butirnya tuh sangat membutuhkan kejujuran siswa. Jadi kalau misalnya Nana jadi guru BK udah gitu kumisnya dipelihara itu ya melinting gitu. Wow, sehingga Nana punya status di sekolah guru yang ditakuti gitu kan ya. Nah, sehingga begitu tanya apakah siswa terlibat aktif dalam kegiatan layanan, skornya 4 karena takut sama Nana ya kan. Kalau dia kasih skor 1, waduh, repot ini kan. Nah, jadi penting untuk bisa mendorong peserta didik untuk merespon secara jujur. Kalau 1 ya 1, kalau 2 ya 2 gitu. Karena sebenarnya informasi yang jujur itulah yang kemudian penting gitu bagi guru BK ya sebagai alat untuk memperbaiki. Nah, sekarang gimana caranya supaya kemudian siswa bisa lebih jujur di dalam memberikan respon terhadap butir-butir ini? Gimana caranya? Memberi tulisan Pak pada lembar isiannya Pak, jawablah dengan jujur dalam kurung. Ya, gitu nggak Pak? Iya itu salah satu caranya kan. Anda juga selalu menemukan tulisan itu kan di jawablah dengan jujur, nggak ada jawaban yang benar atau salah. Jawaban Anda dirahasiakan, gitu kan? Ya, Pak. Sama kasih penegasan mungkin Pak. Iya, penegasannya gimana nak? Namanya diinisialkan Pak. Nah, namanya diinisialkan. Ya, bagus juga itu ya, namanya diinisialkan. Atau kalau inisial masih kebaca nak, misalnya Nana, NN. Ya, Nana itu mah, ya kan? Jadi gampang nebaknya ya. Nah, mungkin namanya bisa diubah tuh jadi nama lain ya nak ya. Alias misalnya Nana, misalnya beruang gitu kan ya. Kan itu. Faisal, nanti misalnya apa? Garuda. Kan orang juga bingung ini Garuda siapa nih? Nggak kebayang Garuda itu adalah Faisal kan. Jadi Surya Paloh Pak, Faisal Pak Surya Paloh Pak. Iya mirip Surya Paloh emang. Jadi Nah, mungkin nama kalau anonymous, kalau bisa juga sebenarnya nggak dikasih nama. Cuma kalau nggak dikasih nama nanti kalau misalnya kita mau rekap kita bingung ini dari siapa ini ya kan ya. Nah, tapi kalau misalnya ini Garuda kan ketahuan ini responnya Garuda. Tapi siapa itu Garuda? Nah, guru BK-nya nggak usah nggak usah kepo ya. Siapa sih ini Garuda? Kayaknya nilainya jelek-jelek terus ini Garuda ini. Siapa ini Garuda? Cari tahu Garuda. Jangan ya, karena sebenarnya itu semua dalam rangka meningkatkan keterbukaan siswa agar lebih jujur. Itu paling penting ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi tahap yang kedua, instrumen ini disebarkan ya. Jadi hanya disebarkan tuh artinya minta siswa untuk mengisi. Kalau bentuknya online ya, link yang kemudian disediakan oleh guru BK, gitu kan? Tetapi diisinya setelah jam BK-nya, gitu ya. Oke, kemudian tahap yang berikutnya adalah pengolahan dan analisis data. Saya kira ini juga simple ya. Sama seperti sebelumnya, kita hanya akan mengolah persentase saja gitu. Sebentar saya buka yang Excel-nya. Bentar ya. Azam gimana kabarnya Zam? Baik Zam. Mana nih suaranya Azam? Azam.
Azam? Cek. Ada yang tahu kemana Azam? Gak tahu, Pak. Kurang tahu, Pak. Azam, jangan biarkan kamu hanya menampilkan wajah kamu, tapi kamunya kemana-mana, Azam. Azam ada acara katanya, Pak. Oh, ada acara. Acara apa sih? Kalau nggak salah tadi itu bantuin Mbak Sufit gitu. Bantuin Mbak Supit. Iya. Ya. Berarti apa itu statusnya itu? Hadir atau tidak hadir itu kalau begitu ya? Izin berarti ya? Mana ini ya? Excelnya mana Excelnya nih? Ini dia. Oke. Berusaha membuka. Muter. Oke, saya share screen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia. Sudah tampak belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini ya. Ini bimbingan klasikal. Oke. Ini adalah sebenarnya nggak begini nih. Gimana ya? Kan yang ini. Ini bentar. Harusnya gini. Nanti kalian revisi ya. Nih sepertinya kurang lengkap ini. Masih yang lama nih. Ctrl C. Ini hanya satu. Ini misalnya minggu ya, dan seterusnya. Oke, ini berarti siswa ke oke. Ctrl C. Oke, jadi saudara, misalnya ini, misalnya ya,
kita mengevaluasi satu RPL yang terdiri dari 2 pertemuan, ya, minggu pertama dan minggu yang kedua, gitu ya. Nanti kalau misalnya pertemuannya ada 3, boleh juga ya bikin 3 gitu kan. Atau nanti kalau misalnya Anda mau mengevaluasinya per bulan juga boleh. Jadi misalnya siswa diminta mengisi setiap minggu, tapi nanti Anda rekapnya sebulan sekali. Ya, jadi nanti di dalam tabulasinya ada minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4, gitu kan. Nah, Anda sesuaikanlah dengan kebutuhan Anda. Ini saya contohkan misalnya kita mengevaluasi satu RPL ya yang terdiri dari 2 pertemuan. Berarti ada 2 minggu ya. Ini kan ada 6 kriteria keberhasilan ya, benar nggak? Ya, 6 kriteria keberhasilan gitu, ya, sehingga ditulis ulang tuh ya, tulis ulang. Nah, kemudian kita pindahkan tabulasi dari Google Form ke Excel. Catatan ada di sebelah kanan gitu ya. Nah, kemudian kita hitung ya jumlah dan persentasenya gitu ya. Ini apa? Oh, ini kurang besar ya. Nah gitu. Oke ya. Jadi kita hitung persentasenya sehingga di bagian bawahnya kan sudah Anda bisa lihat tuh ya. Sama seperti menghitung persentase sebelumnya. Ya, misalnya butir 1 persentasenya berapa persen dan seterusnya. Kalau kita lihat ini kan ada juga yang jelek nih, ya kan? Yang kategorinya rendah, yang mana tuh? Media, Pak. Tentang media ini nomor 3 ya, media ya. Nah, gitu kan, itu kan mudah. Nanti kita bisa lihat tuh, ternyata di dalam catatan juga semua nyatetnya medianya jelek gitu ya, medianya begini, medianya begitu. Nah, ini akan jadi dasar kita untuk membuat rekomendasi ya. Sampai sini bisa difahami ya? Halo? Iya, bisa Pak. Kan nanti ini kan ada grafiknya gitu ya. Laporannya kan bisa sebenarnya bentuk laporannya bisa dibuat lebih singkat, misalnya dibuat seperti ini misalnya ya. Ya, laporan inilah. Nah, ini dia. Anda bisa lihat nggak? Halo? Ya, ini kan ini misalnya per bulannya, misalnya laporan evaluasi proses layanan dasar atau program bimbingan atau bimbingan klasikal terjadwal bulan September Oktober ya, SMP bla bla bla. Terus di bagian nomor 1 Anda tulis metode evaluasinya. Maksudnya Anda berikan penjelasan berapa banyak siswa yang ngisi, caranya evaluasi gimana, kriterianya apa gitu kan. Supaya jelas. Baru kemudian yang kedua ringkasan temuan evaluasi. Nah, ini kan ada ringkasannya tuh ya, persentase, saran, minggu 1 dan seterusnya. Nah, lalu kemudian yang ketiga ringkasan kesimpulannya apa, lalu rekomendasi atau tindak lanjut ya. Terus tanda tangan deh, ya, atau ada lampirannya tabulasi datanya, kemudian ada tanda tangan guru BK dan mengetahui kepala sekolah. Nah, ini bisa dibuat dalam format seperti ini supaya lebih indah untuk dibuatkan laporan ya. Grafik juga bisa dibuat di sini ya. Nah, sampai sini Anda cukup jelas tidak? Ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Halo, ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Cukup Pak. Cukup ya. Saya cukup Pak. Oke, saya kembali lagi ke manual tadi ya. Jadi ujungnya setelah Anda mengolah dan menganalisis data ya seperti biasa, Anda kemudian mengambil keputusan ya, kemudian Anda menulis laporan seperti laporan yang tadi sudah dibuat ya. Nah, ini lanjutannya. Ini di dalam manual ini tertulisnya kan begini ya. Ada kegiatan ke-1, kegiatan kedua, kegiatan ketiga ya dan seterusnya. Anda
jangan bingung, ini sebenarnya minimal. Jadi saya ingat saya waktu itu buat ini, itu mikirnya begini, ini saya buat dalam konteks Indonesia ya, maksudnya kalau di Indonesia kan kita tahu ya Papua ya atau daerah-daerah yang masih pedalaman tuh kan masih belum banyak yang menggunakan teknologi ya, artinya kan mereka masih apa namanya masih apa ya masih mengandalkan paper ya, base paper gitu kan, atau paper base. Nah, sehingga kan tentu perlu dipertimbangkan gitu data-data yang mereka olah ya. Kalau banyak ya itu kan jadi masalah. Ya, bisa jadi cuma jadi mimpi aja gitu, tapi nggak dikerjakan oleh guru BK-nya. Maka bisa juga evaluasi proses itu yang paling sederhana itu guru BK-nya melakukan evaluasi diri sendiri. Jadi si guru BK ini nggak nyebarin ke siswa, tapi guru BK-nya kemudian mengisi ya, mengevaluasi sendiri materinya gimana, kegiatannya gimana, medianya gimana ya, dan seterusnya gitu. Nah, sehingga di sini kan ada kegiatan 1, kegiatan 2 sampai kegiatan ke-16 tuh kira-kira 1 semester gitu ya. Ada 16 kali pertemuan. Ini diisi oleh guru BK-nya sendiri. Kemudian nanti dilaporkan. Tapi itu tentu tidak disarankan untuk Anda yang ada di Jawa ya. Apalagi dengan teknologi seperti sekarang ini kan, dengan Google Form ya, ini kan enggak banget gitu. Ini dulu didesainnya waktu mikirnya kan sebelum pandemi dan apa namanya untuk orang-orang yang akses teknologinya itu kurang gitu. Tapi kan ini mestinya bukan kegiatan kalau Anda kan, tapi apa? Siswa ya. Siswa 1, siswa 2, siswa 3 dan seterusnya gitu ya. Oke, saya kira saudara kuliah kita hari ini itu ya, selanjutnya Anda diminta untuk praktek evaluasi proses bimbingan klasikal. Seperti biasa ya, Anda bagi kelas ini mungkin kelompoknya sama aja lah kayak kemarin ya biar gampang gitu. Terus Anda saling mengisi instrumen tersebut gitu. Anda bikin laporannya sehingga nanti hari Jumat kita bahas sedikit, baru kemudian kita masuk ke materi berikutnya, yaitu evaluasi hasil layanan dasar atau bimbingan klasikal terjadwal ya. Baik, Pak. Ya. Saudara, ada pertanyaan tidak? Ada. Silakan nak. Ya. Ini kan tadi ada minggu 1, minggu 2. Dibuat standar minggu 1, minggu 2 apa bebas, Pak? Bebas dong. Tapi kalau untuk latihan jangan banyak-banyak. Nanti kalian mengisi instrumennya terlalu banyak ya. Kan kalau minggu 1, minggu 2 itu kan udah 2 kali itu ya. Ya udah, untuk contoh minggu 1, minggu 2 aja. Jadi kalian 2 kali itu merespon untuk setiap konselor kan. Kan berarti kalau misalnya kalian ada satu kelompok ada 9 orang kan kalian merespon 16 kali itu berarti ya. Untuk satu orang kan kalian merespon 2 kali untuk minggu 1, minggu 2 gitu kan. Atau layanan 1, layanan 2 lah gitu kan ya. Ya Pak, terima kasih. Ya gitu. Jadi kalau misalnya terlalu banyak nanti kalian ngeresponnya terlalu banyak nanti ya. Tapi prinsipnya saudara kan itu akan ikut pada apa namanya akan ikut pada apa ya, pada sequence waktu yang kalian tentukan ya. Misalnya kalian mau, jelas siswa akan mengisinya ada 2 tadi kan, bisa setiap pertemuan mereka isi. Berarti kan ada minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4. Berarti itu basisnya per pertemuan dia isi kan. Itu nanti mereka ngisinya tiap minggu, tapi nanti direkapnya sebulan sekali. Sehingga nanti laporannya dibuatnya per bulan. Tapi bisa juga mereka ngisinya basisnya per RPL, ya kan?
Sehingga RPL 1 mungkin bunyinya tuh nggak minggu nanti, tapi RPL 1, RPL 2, RPL 3 gitu, ya nggak? Nah, gitu. Nah, jadi itu semua terserah ke Anda lah gitu ya, kira-kira gimana. Tapi untuk tugas kita ya mungkin minggu 1, minggu 2 aja lah ya, supaya nggak terlalu ini. Oke, begitu Nak ya. Yang lain silakan. Pak, izin bertanya, untuk tugasnya itu dikumpulkan nggak ya yang dari kemarin yang awal konseling individu, terus BK kelompok, dan sekarang jelas lah ya kan, saya nunggu itu tugas mana tugas ya. Tapi dikumpul di Faisal dulu lah, nanti terakhir baru serahkan ke saya. Siap Pak, nanti di kolektif berarti ya Pak? Iya, dibuat di satu folder ya. Misalnya beberapa folder evaluasi konseling individu masuk ya. Ini berarti kan ada 2 kelas ya, harus beda nih. Jangan sama ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, baik. Yang lain ada perbedaan itu indah. Ya, Nana jadi puitis gini nih, ya kan? Hati-hati loh, Nak. Ada varian baru, Nak, Delta lebih bahaya Delta. Sehat Pak, tenang Pak. Oh iya. Rangkas Bitung mah jauh ya dari COVID ya. Jauh. Ada COVID kali Pak. Takut sama orang Banten. Oke. Yang lain ada nggak yang lain? Dari saya cukup Pak. Oke, kalau nggak ada saya kira cukup ya. Kita akhiri perkuliahan ini. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Nanti saya akan coba share rekamannya supaya yang nggak masuk bisa tetap menyimak ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih Pak. Saya end meeting ya. Ya Pak. Pak.